Tanda kamu akan segera jadi orang kaya. Bagi yang terlahir dari keluarga old money, menjadi kaya tidaklah sulit. Privilege yang bagus sudah dimiliki sehingga bisa lebih mudah untuk mengembangkan kekayaan. Lantas apakah tanda bahwa kamu akan menjadi kaya hanya sebatas lahir dari kalangan konglomerat? 10 tanda lain berikut ini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya kamu berpotensi menjadi orang kaya. Nomor 1. Kamu selalu bekerja keras. Sederhananya, orang yang selalu bekerja keras kemungkinan menjadi kaya jauh lebih besar dibandingkan yang malas. Masa depan merupakan cerminan dari bagaimana kamu melalui masa lalu. Bekerja keraslah di bidang apapun yang sedang digeluti. Baik itu di pendidikan, hobi hingga pekerjaan. Imbangi kerja keras dengan kerja cerdas dan konsistensi. Jika etos kerja tersebut sudah dimiliki sejak awal, maka hal ini akan membentuk sebuah kebiasaan baik yang tidak ada ruginya untuk masa depan. Bekerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, terutama ketika diimbangi dengan kecerdasan dan konsistensi. Pendidikan, hobi, dan pekerjaan menjadi wadah untuk menunjukkan dedikasi dan semangat. Memiliki etos kerja yang kuat sejak awal dapat membentuk kebiasaan positif yang akan membawa manfaat jangka panjang dalam mencapai tujuan, termasuk potensi kesuksesan finansial. Ketika seseorang menggabungkan kerja keras dengan kecerdasan, mereka mampu menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Konsistensi dalam usaha dan belajar dari pengalaman masa lalu menciptakan pondasi yang kokoh untuk masa depan. Semangat untuk terus berkembang dan mengejar tujuan memberikan peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan, termasuk potensi kekayaan yang dapat dibangun dari hasil kerja keras dan dedikasi. Nomor 2. Menghindari utang. Siapapun yang bisa menghindari utang, berarti memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pengeluaran. Utang memang terkadang bisa menjadi solusi tatkala dililit masalah finansial. Akan tetapi, sebisa mungkin untuk tidak mudah memutuskan untuk berhutang. Orang yang tidak memiliki utang kemungkinan menjadi kaya jauh lebih besar. Kemungkinan untuk menabung atau berinvestasi lebih leluasa, karena ada dana yang siap dikelola. Bayangkan jika memiliki utang, tentu harus memprioritaskan melunasinya terlebih dahulu dibanding berinvestasi. Nomor 3. Memiliki kebahagiaan pernikahan. Dukungan merupakan hal penting dalam kesuksesan seseorang. Tahukah kamu bahwa dukungan yang pengaruhnya paling besar adalah dari keluarga? Seseorang dengan kehidupan rumah tangga yang bahagia lebih besar kemungkinannya untuk menjadi lebih kaya dibandingkan yang tidak. Keluarga yang mendukung penuh atas kerja keras kamu akan memberikan energi positif dalam keseharian. Tanpa banyak masalah dari rumah, tentunya bekerja akan jauh lebih fokus. Selain itu, tujuan dalam bekerja pun lebih jelas, yakni ingin membahagiakan keluarga. Nomor 4. Tahu caranya berinvestasi. Kaya tidak hanya diukur dari bagaimana seseorang menghasilkan uang. Lebih dari itu, tanda bahwa kekayaan tidak akan jauh dari kamu, jika mengerti bagaimana caranya berinvestasi. Menghasilkan uang lebih mudah dibandingkan harus memutarnya agar bisa berkembang lebih banyak. Tahu caranya berinvestasi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi kekayaan. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang memahami bagaimana mengelola dan mengalokasikan aset secara bijak. Investasi memberikan kesempatan untuk membuat uang bekerja lebih keras, menciptakan pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Memahami pasar, diversifikasi portofolio, dan memiliki strategi investasi yang baik dapat menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Nomor 5. Memiliki aset properti. Menjadi kaya tidaklah instan. Ada proses di balik itu semua dan salah satunya adalah kepemilikan aset. Tentu lebih baik memiliki aset properti, alih-alih barang-barang yang nilainya turun tiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah, rumah dan sejenisnya, merupakan barang yang nilainya selalu naik setiap tahun. Berbeda dengan mobil yang mengalami penyusutan nilai, memiliki properti tentu lebih menjanjikan di masa depan. Aset seperti ini juga merupakan faktor kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan prediksi bahwa kamu akan menjadi orang kaya di masa depan. Nomor 6. Bisa belajar dari kegagalan. Semua orang pasti pernah gagal. Baik gagal dalam studi, pekerjaan, investasi, bahkan urusan percintaan.
Walaupun demikian, orang yang dekat dengan gerbang kekayaan bisa belajar dari kegagalan dan mampu bangkit dari titik terendah. Satu kegagalan sebenarnya lebih sedikit jika dibanding banyaknya kesuksesan yang menanti. Memang awalnya sulit untuk menerima hal tersebut. Ini sangat berkaitan dengan urusan mental tiap individu. Oleh karena itu, jika kamu tahu bagaimana belajar dari kegagalan, besar kemungkinan kesuksesan akan menjadi pengganti yang manis. Nomor 7. Tahu bagaimana mengalokasikan uang. Kebutuhan merupakan hal yang seharusnya didahulukan untuk dipenuhi dibandingkan keinginan. Mengapa demikian? Kebutuhan sifatnya rutin dan bisa dibatasi. Berbeda dengan keinginan yang sifatnya emosional serta seolah tidak ada habisnya. Kamu akan menjadi kaya di masa depan jika paham bagaimana mengalokasikan kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai kebutuhan terbengkalai karena hanya menuruti keinginan terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada kesehatan keuangan. Karena sifat keinginan yang tiada habisnya, tentu alokasi keuangan sebagian besar hanya sebatas pemenuhan keinginan. Sementara budget untuk menabung terbatas dan semakin menjauhkan kamu dari kekayaan. Nomor 8. Terbiasa bangun lebih awal. Percaya atau tidak bahwa orang sukses memiliki kebiasaan bangun lebih awal. Bangun lebih awal akan membuat waktu seolah lebih banyak. Padahal setiap orang diberikan waktu sehari dalam jumlah yang sama. Tinggal bagaimana dalam mengelola waktu tersebut. Bangun lebih pagi memungkinkan untuk melakukan lebih banyak hal. Selain itu, udara pagi memiliki energi positif yang luar biasa. Otak akan cenderung lebih segar sehingga bisa bekerja secara maksimal. Selain itu, memiliki kebiasaan bangun lebih awal berarti juga memungkinkan tubuh tetap bugar. Terbiasa bangun lebih awal memberikan keuntungan tambahan dalam mengelola waktu dan mencapai kesuksesan. Waktu pagi memberikan kesempatan untuk melakukan lebih banyak hal. Sementara udara segar dan energi positif pagi dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Kebiasaan ini juga mendukung kesehatan mental dan fisik, karena otak yang segar dan tubuh yang bugar dapat berkontribusi pada kinerja yang optimal sepanjang hari. Jadi, bangun lebih awal bukan hanya tentang waktu tambahan, tetapi juga tentang kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Begitu membiasakan diri bangun lebih awal, seseorang dapat mengalami perubahan positif dalam aspek kehidupan lainnya. Waktu pagi memberikan kesempatan untuk merencanakan hari, memfokuskan diri pada tujuan jangka panjang, dan menikmati momen pribadi tanpa gangguan. Kedisiplinan dalam kebiasaan ini menciptakan pola tidur yang lebih teratur, meningkatkan ketenangan pikiran, dan mengurangi tingkat stres. Dengan demikian, kebiasaan bangun lebih awal bukan hanya tentang efisiensi waktu, melainkan juga tentang membangun fondasi kesejahteraan yang lebih kokoh untuk mencapai potensi penuh dalam kehidupan. Nomor 9. Selalu belajar hal-hal baru. Kamu pasti sudah tahu bagaimana kisah pabrikan ponsel Nokia yang dulunya berjaya dan sekarang malah tumbang. Hal ini disebabkan oleh sifat cepat puas dan tidak mau mencoba hal-hal baru. Padahal masa depan sifatnya dinamis. Terlebih lagi, persaingan di segala lini kian ketat. Tidak mau mencoba hal-hal baru sama saja dengan tidak mau berkembang menjadi lebih baik. Padahal dengan mencoba berbagai hal baru, kemungkinan mendapatkan pengalaman, ilmu, hingga penghasilan yang lebih besar akan kamu peroleh. Selalu belajar hal-hal baru adalah kunci untuk terus berkembang dan mengatasi dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis dan kehidupan. Kisah pabrikan Nokia menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi. Dalam era yang terus berkembang, tidak mau mencoba hal-hal baru dapat menjadi hambatan besar untuk kemajuan. Mencoba hal-hal baru bukan hanya tentang menghindari kejatuhan, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan dan keberhasilan baru. Pengalaman, pengetahuan, dan potensi penghasilan yang lebih besar dapat ditemukan dalam kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Nomor 10. Paham skala prioritas. Tanda bahwa kamu akan menjadi orang kaya di masa depan bisa dilihat dari bagaimana memperlakukan diri sendiri. Harusnya kamu paham bagaimana membagi skala prioritas. Misalnya jika hanya memiliki uang terbatas sementara teman ingin meminjam, tentu yang harus didahulukan adalah kebutuhan pribadi dahulu. Ini bukan masalah kedermawanan, akan tetapi bagaimana memprioritaskan diri terlebih dahulu. Membantu orang memang baik. Akan tetapi ada porsi dan waktunya sendiri.
Pastikan urusan domestik tidak ada kendala terlebih dahulu, baru kamu lirik prioritas lain. Selain itu, memahami skala prioritas adalah indikator penting dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mengelola keuangan secara bijak melibatkan keputusan cerdas dalam memprioritaskan kebutuhan pribadi terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Ini bukan tentang kurangnya empati, tetapi lebih kepada memastikan stabilitas finansial pribadi sebelum terlibat dalam bantuan finansial kepada orang lain. Hal ini memastikan bahwa urusan domestik dan keuangan pribadi teratasi dengan baik sebelum melibatkan diri dalam bentuk dukungan atau kedermawanan kepada orang lain.